Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Nas'alullah ta'ala al-futuhul munuh wa salahil qalbi wal jasad wal ruh wa taubatul nasuh wal qabul fi kulli hal. Para pemirsa MZT Malang Raya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan suatu pembahasan yang mana melanjutkan daripada pembahasan sebelumnya, mana kita membahas daripada macam-macam daripada hukum syar'i, hukum syariat, ya. Yang mana pada pertemuan yang kemarin kita membahas daripada hukum taklifi, ya, membahas tentang hukum-hukum taklif, ya. Hukum-hukum taklif adalah yang bersangkutan dengan apa? Yang bersangkutan dengan af'al mukallafin, ya. Sudah kita bahas yang mana kemarin itu ada beberapa macam, kayak misalkan suatu tuntutan untuk mengerjakan sesuatu hal, kayak misalkan wujub, ya. Kemudian al-nadb, ya. Ada suatu tuntutan untuk meninggalkan akan suatu hal, itu adalah hurmah atau haram, ya. Kemudian al-makruh, ya. Kemudian para ulama juga menambahkan di dalamnya adalah khilaful aula, ya. Itu adalah yang bersangkutan dengan iktidaan atau tuntutan. Kemudian membahas juga yang bersangkutan dengan at-takhyir, ya. Jadi bebas mau milih ngerjakan atau nggak ngerjakan, itu terserah dia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini akhir akan membahas akan hukmu syar'i yang kedua, itu adalah al-wad'i, ya. Disebutkan di sini al-wad'iyu muta'alliq bi'ammi min fi'li al-mukallaf. Jadi wad'i ini adalah suatu hukum yang mana berkaitan dengan hal yang lebih umum, ya. Jadi hal tersebut itu lebih nggak terpaku dengan pekerjaannya mukallaf aja, akan tapi juga bersangkutan dengan pekerjaannya mukallaf atau bukan mukallaf, ya. Nggak ada, maksudnya nggak tercakup hanya satu hal, akan tapi bebas, lebih umum lagi daripada at-taklifi. Oleh karena itu dinamakan, kenapa taklifi? Karena ada sangkut pautnya dengan mukallaf. Tapi kalau wad'i itu ada sangkut pautnya, lebih umum bahasanya. Jadi nggak hanya bersangkutan dengan mukallaf aja, tapi juga selain mukallaf. Kemudian disebutkan wahwa alladzi wada'ahu Allah Ta'ala wa laysa talaban wala takhiran. Jadi ini adalah suatu hukum atau ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana tidak berupa tuntutan, ya. Talab itu tuntutan, dan juga tidak berupa dengan takhir, tidak berupa dengan pilihan, ya. Akan tetapi di sini lebih kepada khitabul akhbar atau suatu pemberitahuan, ya, kita sebutkan gitu, khitabul ikhbar, ya. Wa tahtahu khamsatu ahkam, dan di dalamnya, di bawahnya itu ada lima hukum, ya. 5 hukum. Yang pertama, ya, disebutkan as-sabab, ya, sebab, ya. Kemudian yang kedua asyartu. Syartu adalah suatu syarat, ya. Akan kita bahas satu persatu. Kemudian al-mani. Mani itu adalah suatu penghalang, ya. Kemudian yang keberapa? Yang keempat adalah as-sihah, ya. As-sihah itu adalah suatu kesahan akan suatu hal. Kemudian yang kelima adalah butlan. Butlan adalah suatu hal yang bisa membatalkan. Langsung aja kita masuk daripada pembahasan as-sabab, ya. As-sabab, ya. Di sini disebutkan bahwa ma yalzamu min wujudihi al-wujud wa min adamihi al-adam. Jadi adalah sesuatu yang keberadaannya itu mengharuskan adanya suatu hukum. Sesuatu hal yang keberadaannya, ya, sebab tersebut itu adanya akan suatu hukum. Kemudian, ya, wa min adamihi al-adam, ya. Kalau misalkan hal tersebut itu tidak ada, ya, maka mengharuskan akan tidak adanya akan suatu hukum tersebut, ya. Jadi pemahamannya, kalau misalkan hal tersebut atau sebab itu ada, maka akan adanya hukum. Tapi kalau misalkan itu enggak ada, maka enggak akan ada hukum, ya. Salah satu contohnya adalah zawalul syams di wujubi sholati duhri, ya. Kapan masuknya diwajibkannya untuk sholat duhur adalah ketika tergelincirnya matahari, ya kan? Fa in zalatis syamsu wajabatid duhur. Ketika syams, matahari itu udah tergelincir, ya, maka waktu itulah masuk waktu duhur dan diwajibkannya untuk sholat.
Wa illa fala tajib, kalau misalkan itu nggak ada, belum muncul daripada sebab diwajibkannya sholat, maka nggak diwajibkan. Jadi kita tahu bahwa sebab ini ketika dia itu ada, ya sebab ini yang disebutkan adalah tergelincir matahari. Ketika tergelincirnya matahari itu ada, maka ada hukum. Apa hukumnya? Diwajibkannya sholat. Akan tapi kalau misalkan tergelincirnya matahari ini belum ada, maka tidak adanya hukum, ya disebutkan seperti itu. Jadi kalau misalkan ada sebab, ada hukum, nggak ada sebab, nggak ada hukum, ya. Hukum ini adalah penjelasan daripada sebab. Jadi mayalzam min wujudihi al-wujud, yang mengharuskan adanya sesuatu hal dengan adanya akan hukum tersebut. Wa min adamihi al-adam, dan ketika nggak ada sebab tersebut, maka tidak ada hukum tersebut, ya. Paham ya? Kemudian yang kedua asyaratu, ya syarat ini disebutkan mayalzam min adamihi al-adam, ya, wala yalzam min wujudihi wujudun wala adam, ya. Disebutkan bahwa syarat ini adalah suatu hal, ya, sesuatu yang ketidakadaannya, yang ketika sesuatu hal itu tidak ada atau syarat tersebut tidak ada, ya, mayalzam min adamihi al-adam, ketika syarat itu enggak ada, maka enggak ada hukum, ya. Wala yalzam min wujudihi wujudun, ya, enggak diharuskan ketika adanya syarat itu adanya suatu hukum, ya. Jadi bedanya kalau misalkan sebab tadi itu ada hukum, ada sebab, ada hukum. Kalau misalkan enggak ada sebab, enggak ada hukum. Paham? Kemudian kalau misalkan syarat ini, ya, yang mengharuskan, kalau syarat ini enggak ada, maka hukumnya juga enggak ada. Tapi kalau misalkan syarat ini ada, belum tentu hukum itu harus ada, ya. Entah itu ada, entah itu enggak ada, enggak diharuskan. Akan tapi kalau misalkan enggak ada, maka hukum tersebut enggak ada. Tapi kalau misalkan, ya, jadi ada gambarannya syarat, ya, atau lebih mudahnya contohnya di sini adalah al-wudu, ya. Wudu li sihhatis shalah. Orang punya wudu, ya, orang mau mengerjakan sholat, ya. Akan tetapi syaratnya enggak terpenuhi, yaitu apa? Dia harus dalam keadaan suci, dia harus berwudu, ya. Ketika orang sholat, ya, tanpa adanya wudu, maka enggak sah. Karena apa? Syarat sholatnya enggak terpenuhi. Akan tapi bukan berarti orang yang punya wudu dia itu harus melaksanakan sholat atau enggak melaksanakan sholat, itu terserah, ya kan, seperti itu. Jadi orang sekarang wudu, ketika wudu, ya, apakah diharuskan bagi dia untuk melakukan sholat? Ya, enggak diharuskan. Karena apa? Di sini adalah disebutkan bahwa pengertiannya mayalzam min adamihi al-adam. Ketika syarat itu enggak ada atau wudu itu enggak ada, maka enggak akan ada atau enggak akan sah daripada hukum tersebut, ya. Orang sholat tanpa wudu, maka enggak sah sholatnya, ya. Sekarang orang punya wudu, ya, terserah dia mau sholat atau enggaknya, itu terserah. Karena apa? Enggak diharuskan dengan dia itu punya wudu, dia harus melaksanakan sholat, ya. Jadi di sini adalah syarat yang bersangkutan dengan akan suatu hukum. Kalau enggak ada, maka enggak ada hukum tersebut. Tapi kalau ada syarat tersebut, belum tentu dia diharuskan untuk menjadikan ada hukum tersebut. Jadi orang melakukan daripada wudu, ya, itu untuk syarat sahnya sholat. Tapi kalau misalkan dia kalau misalkan dia punya wudu, belum tentu dia atau enggak diharuskan dia itu untuk melaksanakan daripada sholat, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah al-mani', ya. Al-mani' ini atau penghalang, ya. Mayalzam min wujudihi al-adam, ya. Wala yalzam min adamihi wujudun wala adam, ya. Disebutkan kalau mani' ini adalah sesuatu hal yang keberadaan mani' tersebut, ya, keberadaan daripada mani' tersebut mengharuskan ketidakadaan daripada suatu hukum, ya. Kemudian wala yalzam min adamihi, dan juga tidak diharuskan, ya, adanya hukum itu adanya hukum itu diharuskan ada bahasanya wala yalzam min adamihi, kalau misalkan dan tidak diharuskan tidak adanya penghalang tersebut adanya akan suatu hukum. Jadi kebalikan daripada syarat, ya, kebalikan daripada syarat, ya. Kalau syarat tadi, ya, mayalzam min adamihi al-adam. Kalau misalkan hal tersebut syarat itu enggak ada, maka hukum itu tidak ada. Kalau syarat itu ada, maka enggak diharuskan akan adanya suatu hukum atau enggak adanya akan suatu hukum. Tapi kalau mani' sekarang ini adalah kebalikannya. Mayalzam min wujudihi al-adam.
Kalau misalkan mani ini ada, ya, maka hukum itu harus nggak ada, ya. Wala yalzam min adamihi, dan ketika mani itu nggak ada, nggak diharuskan hukum itu ada atau nggak ada. Jadi terserah. Kayak contohnya al-ubuwah. Ya, di sini al-ubuwah li adami al-qisas. Jadi ketika seorang bapak itu membunuh anaknya, maka di sini tidak diwajibkan bagi seorang bapak itu untuk dikisos. Ya. Karena apa? Di situ memiliki hakul ubuwah. Ya, berbeda kalau misalnya orang membunuh orang lain, maka hukumannya apa? Apa namanya? Sama-sama dibunuh. Ketika dia membunuh, maka dia juga harus dibunuh. Akan tapi di sini al-ubuwah, ya. Ketika seorang bapak membunuh anaknya, maka nggak diharuskan untuk dikisos. Karena apa? Ada hakul ubuwah. Ya. Disebutkan hakul ubuwah ini adalah mani atau penghalang menjadikannya orang itu untuk dikisos. Ya. Jadi mayalzam min wujudihi al-adam, ya. Ketika hakul ubuwah ini ada, ya. Hakul ubuwah ini apa? Hakul ubuwah karena antara seorang bapak dengan seorang anak, ya. Ketika hakul ubuwah ini ada, seorang bapak membunuh anaknya, maka nggak dikisos, ya. Karena apa? Itu adalah mani untuk adanya kisos. Jadi gambarannya mayalzam min wujudihi, ya, sesuatu hal yang mengharuskan dari adanya suatu mani, yaitu apa? Yaitu adalah al-ubuwah, ya. Al-adam, adam ya, ini adalah tidak adanya al-kisos. Ketika seorang bapak membunuh anaknya, nggak dikisos. Karena apa? Ada ada mani atau ada penghalang. Apa itu penghalangnya? Hakul ubuwah, ya. Karena bapak dengan anaknya. Wala yalzam min adamihi, ya. Kalau misalkan nggak diharuskan dari tidak adanya mani, ya, adanya akan suatu kisos, ya. Disebutkan di sini fa wujudu, ya, wujudu wasfil ubuwah man'u, ya. Fa wujudu wasfil ubuwah mana min subuti hukmil qisas wa la yalzam min adami al ubuwah wujudul qisas. Ya, bukan berarti apa namanya tidak diharuskan dengan tidak adanya al ubuwah, ya, apa namanya mani tersebut, yaitu adalah al ubuwah wujudul qisas. Ya, mafhum? Jadi di sini bahasanya, ya, bahasanya itu ketika ada seseorang, ada mani misalkan, ada hakul ubuwah. Jadi ada bapak sama anak bahasanya. Ada bapak sama anak. Ya. Bapak sama anak, ya. Ini ketika bapak itu membunuh anaknya, ya, maka nggak dikisos. Karena di sini adalah antara bapak dengan anaknya. Akan tetapi ketika ada bapak sama anak, ya, bukan berarti dia itu maksudnya harus ada kisos, ya. Bahasanya apa? Jadi mani ini adalah suatu penghalang akan suatu hal yang mana penghalang tersebut ketika ada, maka tidak diharuskannya untuk melakukan akan suatu hal. Akan tetapi ketika penghalang ini enggak ada, bukan berarti hukum itu harus ada. Jadi mafhum? Jadi kebalikan daripada syarat, ya, kebalikan daripada syarat, ya. Contoh yang lain misalkan kal qatli li adamil irthi, ketika seorang anak itu membunuh orang tuanya, ya, maka sesungguhnya dia itu tidak mendapatkan daripada warisan, ya. Fa in qatala al waladu abahu lam yarithu, seandainya seorang anak itu membunuh daripada bapaknya, maka sesungguhnya dia itu tidak akan mewarisi daripada harta orang tuanya. Li'anna wujuda wasfil qatli mana'a min subutil haq fi mirathil maktul, ya. Karena apa? Ada suatu hal yang mencegah akan mencegah seorang itu mendapatkan daripada wiras, mendapatkan warisan. Karena apa? Seorang anak yang membunuh daripada abahnya menunjukkan bahwa itu adalah penghalang bagi seorang itu untuk mendapatkan daripada warisan daripada orang tuanya, ya. Wala yalzam min adamil qatli wujudul al-irth, dan tidak diharuskan dengan tidak adanya pembunuhan seorang anak kepada orang tuanya itu adanya warisan, ya. Jadi seperti itu. Jadi kebalikan daripada syarat. Kemudian yang keempat itu adalah as-sihah, ya. As-sihah di sini disebutkan muwafaqatu dzil wajhaini asy-syara', ya. Ai ma kana min al-af'ali lahu wajhan, wajhun muwafiqun lisyar'i wa akharu ghairu muwafiqin lahu. Fa wuqu'uhu muwafiqan lisyar'i huwa as-sihah, ya.
Disebutkan di sini bahwa sihah adalah suatu kesesuaian daripada suatu hukum, ya, yang memiliki daripada dua sisi yang bersangkutan dengan syariat. Ya. Ketika sesuatu hal tersebut itu sesuai dengan syariat, ya, dengan apa? Dengan terkumpul di dalamnya itulah suatu rukun-rukun dan juga syarat-syarat, entah itu pembahasan tentang suatu ibadah, ya, atau tentang muamalat, ya, maka dinamakan ibadah tersebut sah atau muamalah tersebut sah, ya. Jadi ketika ada kesesuaian akan suatu hukum, kesesuaian dari segi apa? Dari segi syarat-syaratnya, daripada segi arkan rukun-rukunnya, ya. Ketika udah tawafar, ketika udah memenuhi daripada semuanya, maka dinamakan akan hal tersebut atau ibadah tersebut sah, ya. As-salat, ya, salat ini kalau misalkan ketika udah terpenuhi daripada syarat-syaratnya, ya, daripada rukun-rukunnya, maka sesungguhnya sholat tersebut sah, ya. Begitu juga muamalah, ya, muamalah ketika yatawaffar fihi syurut, maka sesungguhnya hal tersebut bisa dikatakan sah. Kalau misalkan nggak yatawaffar atau misalkan nggak sempurna, dinamakan atau dikatakan bahwa itu butlan, yang mana itulah kebalikan yang akan kita bahas. Kalau misalkan ketika itu ada kesesuaian daripada dua hal, yang mana ya imma dia itu yatawaffar syurut, kemudian yatawaffar arkan, ya, terpenuhi semua rukun dan juga syaratnya, kemudian sudah memenuhi daripada syarat-syarat yang sudah ditentukan syariat, maka sesungguhnya hal tersebut dinamakan sihah, ya. Tapi kalau misalnya enggak yatawaffar, ya, yang disebutkan bahwa wa yuradifu al-fasad mukhalafatu dzil wajhaini syara' bi an fata ahadu arkanihi aw syurutihi, ya, orang melakukan salat tanpa wudhu misalkan, otomatis lam yatawaffar, enggak terpenuhi daripada apa yang dianjurkan daripada syariat. Syariat mengatakan diharuskan untuk melaksanakan daripada dalam keadaan taharah, tapi dia enggak memenuhi daripada syariat tersebut, maka disebutkan al-butlan atau tidak sahnya daripada ibadah tersebut, entah itu daripada muamalah, entah itu daripada ibadah dan sebagainya. Disebutkan famata naqasa min as-salati ruknun aw syartun ittasafat bil butlan aw fasad, ya. Kalau misalkan enggak yatawaffar atau apa namanya daripada rukun dan juga syarat-syaratnya itu enggak sempurna atau enggak terpenuhi, maka dinamakan al-butlan atau juga dinamakan al-fasad. Begitu juga itu dalam ibadah, kayak misalkan sholat itu batilah, ya, sholatnya ini enggak sah, sholatnya itu batal karena apa? Lam yatawaffar, enggak terpenuhi daripada syarat-syaratnya. Jadi as-sihhah wal butlan ini adalah muradif, ya. Kalau bukan muradif, apa namanya, dikatakan apa namanya, did. Sihah lawan katanya adalah butlan. Kalau yatawaffar fihi syurut dinamakan daripada sihah. Kalau misalkan enggak yatawaffar, enggak terpenuhi daripada syarat-syaratnya, dinamakan al butlan atau yuradifu atau sinonimnya itu adalah al fasad, ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan apa namanya yatawaffar, kalau misalnya udah terpenuhi daripada rukun dan juga syaratnya, dinamakan as-sihah. Kalau misalkan enggak yatawaffar, dinamakan al-butlan. Jadi ini adalah hukmul wad'i, ya, hukmul wad'i atau hukum yang berkaitan dengan apa namanya, dengan fi'il mukallaf, akan tapi dia itu lebih cakupannya lebih umum atau lebih luas, yang mana enggak harus bersangkutan dengan mukallaf, akan tapi juga dengan hal-hal yang lain, ya. Yang disebutkan di sini adalah as-sabab, ya, sebab, ya, kemudian ada syarat yang disyarat atau syarat, ya, kemudian al-mani, yaitu pencegah akan suatu hal, ya. Kalau misalkan syarat itu adalah didnya adalah al-mani, kemudian as-sihah didnya adalah al-butlan, ya. Jadi kita bisa tahu bahwa anwa macam daripada hukmu asy-syar'i itu terbagi menjadi dua, at-taklifi seperti yang kita sebutkan, at-taklifi yang disebutkan itu adalah hurmah, ya, kemudian apa namanya, al-makruh, kemudian al-ijab, kemudian al-mandub dan juga al-ibahah. Akan tapi di sini lebih kepada suatu hal yang am, ya, yang enggak hanya bersangkut, yang enggak hanya berkaitan dengan fi'il mukallaf aja, akan tapi juga di luar daripada fi'il al-mukallaf, kayak misalkan orang jual beli dan sebagainya, maka bisa kita hukumi akan suatu hal tersebut apakah muamalahnya itu sah atau enggak sah, yang seperti itu. Jadi kita bisa meringkas, ya, kalau misalkan hukmul wad'i itu ulama menjadikan itu adalah 5 hal, kayak misalkan as-sabab, ya, sabab, kemudian yang kedua syarat, ya, syarat, kemudian yang ketiga adalah al-mani atau penghalang akan suatu hukum tersebut, kemudian as-sihah, ya,
suatu kesahan daripada akan suatu hal atau suatu hukum. Kemudian al-butlan, ya, yang tidak sahnya kalau misalkan dia itu nggak yatawafar, nggak terpenuhi daripada akan rukun dan juga syarat daripada suatu hal tersebut, entah itu ibadah atau muamalah atau yang lain, ya. Berbeda kalau misalnya taklifi, ya, taklifi adalah suatu hal atau suatu hukum yang menghukumi akan suatu hal, apakah itu diharamkan, atau diwajibkan, ya, atau dimakruhkan, atau suatu hal yang mubah, ya, seperti itu. Jadi kita bisa tahu bahwa di situ ada dua hukum anwa daripada hukum syar'i. Insyaallah pada pembahasan setelahnya kita akan bahas daripada al-farq, ya, perbedaan daripada hukum taklifi dan juga dari hukum al-wad'i, yang mana disebutkan di sini ada beberapa wujuh, ada beberapa segi, yang mana nanti insyaallah pada pertemuan setelahnya kita akan bahas daripada furuk-furuk atau macam-macam daripada hukum perbedaan daripada hukum taklifi dan juga hukum al-wad'i, ya. Kemudian setelahnya kita juga akan bahas daripada ta'rif atau pengertian daripada al-fiqhu, ya, al-amaliyah, ya. Disebutkan di sini al-amaliyah adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah, ya kan, sesuatu hal yang dikerjakan oleh orang mukallaf. Insyaallah pada pertemuan setelahnya kita akan bahas atau menyempurnakan daripada ta'rif al-fiqhu, yang mana masih belum kita selesaikan karena sebelumnya kita hanya membahas daripada hukum syar'i, yang mana kita tahu bahwa haddu daripada al-fiqhu ini adalah al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah. Jadi kemarin kita sudah membahas masalah ilmu, kemudian setelahnya kita barusan membahas daripada ahkam syar'iyyah, ya. Ahkam syar'iyyah itu yang dibagi menjadi dua, yaitu adalah at-taklifi dan juga al-wad'i. Kemudian setelahnya kita akan membahas al-amali, kemudian setelahnya al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Insyaallah pada pertemuan setelahnya kita akan bahas daripada hal tersebut. Mungkin pada pertemuan kali ini yaktafi bihada. Kalau misalnya ada salahnya atau salah ucap, wa'alaikum minkum. Hada minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.